Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3791. Kathleen terlatih tati oleh sikap Charlie. Saat ini, dia hanya merasa bahwa Charlie seperti angin musim semi di dunia. Dan dia juga sangat hangat dan tulus pada dirinya. Melihat mata tulus Charlie, Kathleen bahkan mulai merasa bersalah karena selalu menipu Charlie. Pada saat tertentu, dia merasakan dorongan untuk mengakui segalanya kepada Charlie. Tetapi ketika dia mengingat kakeknya menunggu pil peremajaan untuk melanjutkan hidupnya, dia hanya bisa menekan dorongan ini dengan paksa. Dia berpikir dalam hati, jika kakek dapat memenangkan pil Huichun di pelelangan, maka saya akan segera mengaku kepada Tuan Wade dan berharap pengampunannya. Pada saat ini, melihat Kathleen menatapnya dengan bingung, Charlie bertanya, "Nona Zan, ada apa denganmu?" Kathleen kembali sadar, dan dengan cepat menutupi, "Oh, tidak apa-apa, Tuan Wade. Kalau begitu aku akan naik dulu." "Oke," Charlie mengangguk, dan berkata lagi, "Jangan lupa menelepon saya kalau ada masalah." "Oke," Kathleen berterima kasih lagi, dan akhirnya keluar dari mobil dengan enggan. Setelah melambaikan tangan kepada Charlie dan melihat Charlie pergi, Kathleen bergegas kembali ke kamar presidential suite-nya. Dalam perjalanan ke kamar, dia menelepon Sheridan yang lainnya untuk mengadakan pertemuan di kamarnya. Ketika dia kembali ke kamar, kecuali Julian, semua rombongannya sudah duduk di ruang rapat kecil kamar presidential suite. Ekspresi setiap orang penuh dengan ketegangan dan kesungguhan. Begitu Kathleen masuk, semua orang buru-buru berdiri, memandangnya dengan hormat, dan dengan hormat menyapa "Halo Nona." Kathleen mengangguk, lalu bertanya langsung ke intinya, "Bagaimana kalian mengetahui apa yang saya minta untuk diselidiki? Apakah punya petunjuk?" Sherry buru-buru berkata, "Nona, saya meminta peretas untuk mengakses sistem pemantauan jalan Aurus Hill. Tetapi sayangnya, ada masalah dengan sistem pemantauan dan catu daya di area tempat Anda berada malam ini. Staf mereka sakit dalam semalam, jadi tidak meninggalkan rekaman pengawasan yang berharga." Kathleen berseru, "Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Mengapa pengawasan di daerah itu rusak?" Sherry berkata tanpa daya, "Kami tidak dapat menilai apakah ini kebetulan atau seseorang sengaja melakukannya." Kathleen berkata dengan wajah gelap, "Itu pasti buatan manusia. Kalau tidak, kebetulan seperti itu tidak akan mungkin terjadi." Sherry berkata, "Nona, sulit bagi kami menemukan petunjuk langsung sekarang. Dan karena kekuatan lawan lebih tinggi dari Tuan Larson, dia pasti tidak akan membiarkan kita menemukannya dengan mudah." Sherry berkata lagi, "Nona, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan pribadi Anda. Tuan Larson hilang, dan keselamatan Anda tidak dapat dijamin. Mengapa Anda tidak kembali ke Amerika Serikat dulu? Kami akan tinggal di sini melanjutkan penyelidikan." "Tidak," Kathleen berseru. "Kalau aku kembali sekarang, kali ini dating ke Aurus Hill akan sia-sia. Aku tidak hanya datang dengan sia-sia, tetapi aku juga membawa Tuan Larson masuk." Sherry berkata dengan cemas, "Nona, Tuan Larson hilang. Dan target sebenarnya dari pihak lain mungkin adalah Anda. Jika demikian, dia pasti akan menyerang Anda lain waktu." Kathleen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, "Jika dia ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan berada di sini sekarang." Bab 3792. Sherry buru-buru bertanya, "Nona, menurut apa yang Anda katakan, pihak lain mengincar Tuan Larson?" Kathleen bergumam, "Ini mungkin belum tentu ditujukan pada Tuan Larson. Tetapi saya merasa bahwa saya tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu dekat. Saya pikir pihak lain begitu kuat dan membiarkan saya pergi. Dia mungkin merasakannya kekuatan Tuan Larson tidak buruk. Dan dia pikir Tuan Larson adalah ancaman di Aurus Hill. Itu sebabnya dia diserang." Sherry berkata dengan bingung, "Tapi ini terlalu aneh. Meskipun Tuan Larson sangat kuat, dia tidak pernah bergerak di Aurus Hill. Dan dia adalah seorang pengawal, bukan pembunuh. Dia tidak berbahaya bagi orang lain.
bukan ancaman aktif. Mengapa pihak lain menyerangnya? Kathleen mengatupkan bibirnya dan berkata, ini yang ingin aku cari tahu sekarang. Baru saja dia berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Kakeknya Jordan yang menelepon. Kathleen langsung mengangkat telepon dan pergi ke kamar tidur di dalam. Setelah sampai di kamar tidur, dia menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, "Kakek." Jordan bertanya dengan cemas, "Kathleen, kamu di mana sekarang?" Kathleen buru-buru berkata, "Aku sudah kembali ke hotel." Jordan bertanya lagi, "Apakah ada berita dari Julian?" "Tidak," Kathleen berkata. "Seri sudah mengatur tim peretas untuk meretas pengawasan lalu lintas, tetapi tidak ada petunjuk yang berharga." Tampaknya pihak lain datang dengan persiapan. Selain kuat, mereka juga memiliki kesadaran anti pengintaian yang sangat kuat. Jordan berkata, "Saya baru saja berkomunikasi dengan Tuan Yuan. Yang dimaksud Tuan Yuan adalah bahwa kekuatan lawan mungkin telah mencapai alam gelap. Jangankan Julian, bahkan Tuan Yuan bukan lawan. Jadi maksud Tuan Yuan, sebaiknya kamu bergegas kembali untuk menghindari bahaya." Kathleen menolak. "Kakek, saya ingin tinggal. Saya berhasil lebih dekat dengan pemilik pil peremajaan di Aurus Hill. Jika saya pergi saat ini, bukankah semua pekerjaan saya akan sia-sia?" Jordan menghela napas. "Kamu tidak bisa mempertaruhkan keselamatanmu sendiri." Kathleen buru-buru berkata, "Kakek, jika pihak lain benar-benar penguasa alam gelap dan telah mengarahkan pandangannya padaku, bahkan jika aku ingin kembali, tidak mungkin bagiku untuk kembali. Pihak lain belum menyerang saya sampai detik ini. Ini membuktikan pihak lain masih memperlakukan saya tanpa permusuhan, atau permusuhan yang tidak terlalu kuat. Kalau begitu, mengapa tidak memberi saya sedikit waktu lagi? Biarkan saya tinggal di Aurus Hill untuk beberapa hari lagi, setidaknya sampai akhir pelelangan." Kathleen berkata lagi, "Kakek, jika saya pergi sekarang, situasi di Aurus Hill akan seperti melihat bunga dalam kabut, dan tidak mungkin untuk mengetahui kenyataan. Lelang pil peremajaan akan diadakan segera, dan kamu harus datang. Kalau kamu dalam bahaya saat itu, keluarga Fox akan ditinggalkan tanpa pemimpin. Jadi mengapa tidak biarkan aku tinggal di sini? Setidaknya aku bisa menemukan kebenaran untukmu." Faktanya, Kathleen memiliki lapisan pemikiran lain untuk dikatakan. Artinya, dalam pikiran bawah sadarnya, dia masih ingin lebih banyak berhubungan dengan Charlie dan lebih memahaminya. Oleh karena itu, dia tidak mau pergi dengan puluhan ribu alasan. Mendengar ini, Jordan menghela napas. Dia tidak menyangka bahwa Kathleen sangat mementingkan urusannya, yang benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Jadi, dia berpikir sejenak, dan berkata, "Kathleen, jika kamu benar-benar ingin tinggal di Aurus Hill, aku akan melepaskan Tuan Yuan untuk melindungi keselamatanmu." Kathleen buru-buru berkata, "Kakek, jangan biarkan Tuan Yuan datang ke sini. Jika pihak lain benar-benar penguasa alam gelap, kemungkinan besar dia akan sangat memusuhi tokoh seni bela diri lain yang muncul di Aurus Hill. Tuan Larson, sebagai seniman bela diri bintang 6, tiba-tiba muncul di sini. Di mata para ahli di alam gelap, seperti rubah telah memasuki jangkauan perburuan harimau. Tentu saja akan menjadi sasaran yang sama jika Tuan Yuan datang. Apalagi kekuatan lawan sangat tinggi, dan Tuan Yuan tidak memiliki peluang untuk menang. Mengapa kamu tidak membiarkan saya tetap di sini dan perlahan mencari petunjuk? Dengan cara ini, saya dapat melanjutkan lebih dekat dengan pemilik pil peremajaan." Membunuh dua burung dengan satu batu. Jordan ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas. "Kathleen, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kakek, bicaralah." Bab 3793. Charlie. Suasana hatinya benar-benar berlawanan dengan Kathleen, sedang dalam perjalanan pulang saat ini. Setelah mengendalikan Julian, dia merasa jauh lebih santai. Selama Kathleen masih ingin menyembunyikan identitasnya, Charlie bisa terus bermain dengannya. Namun, untuk mengetahui latar belakang Kathleen, dia menelepon Porter lagi. Selama panggilan telepon, dia bertanya kepada Porter, "Porter, apakah kamu memiliki informasi rinci tentang Kathleen?" Porter buru-buru berkata, "Tuan Wade,
Menurut informasi yang saya miliki sejauh ini, Kathleen adalah putri dari keluarga Fox di Amerika. Keluarga Fox ini adalah keluarga Tionghoa yang cukup kuat di Amerika. Meskipun kekuatannya tidak sebagus keluarga Aker, tapi masih lebih kuat dari keluarga lain di Hong Kong dan keluarga Schultz di China. Mengatakan itu, Porter berkata lagi, pendiri keluarga Fox, kepala keluarga saat ini, bernama Jordan. Saya kira ini hampir akhir harinya. Ketika Charlie mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, dan berpikir dalam hati, tidak heran Kathleen ini berusaha untuk dekat dengan saya dan keluarga saya. Inilah alasannya, dia telah melihat nama Jordan di dalam daftar pendaftaran lelang. Menggabungkan informasi yang diumpankan oleh Porter, tidak sulit untuk berspekulasi bahwa Jordan pasti tahu bahwa waktunya hampir habis. Dia tidak sabar untuk mendapatkan pil peremajaan, dan dia mungkin khawatir tentang kecelakaan di Pelangangan. Dia mengirim Kathleen ke China terlebih dahulu untuk menemukan petunjuk tentang pil peremajaan melalui cara lain, yang juga akan berfungsi sebagai asuransi ganda. Setelah memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada Porter, apa status Kathleen ini di keluarga Fox? Porter menjelaskan, Kathleen ini adalah cucu dari Jordan, tetapi dia yang termuda di antara cucu-cucu keluarga Fox. Dan di antara saudara laki-laki dan umur dari generasi yang sama, yang tertua berusia lebih dari 50 tahun. Dia berusia awal 20-an, dan dikatakan bahwa dia disukai oleh keluarga Fox. Dia adalah cucu yang paling dicintai oleh Tuan Fox. Charlie bertanya kepadanya, di mana peringkat ayah Kathleen di antara putra-putra keluarga Fox? Porter berkata, ayahnya, seperti dia, juga yang termuda di antara saudara-saudaranya. Charlie sedikit tersenyum. Tidak heran dia bekerja sangat keras. Orang tua pasti memiliki status tertentu dalam keluarga, dan lelaki tua itu semakin tua. Mungkin suatu hari dia akan mati. Jika dia tidak bekerja keras saat ini, dia tidak dapat melakukannya di depan orang tua itu. Dia berjuang untuk beberapa keuntungan sekarang. Jika orang tua itu meninggal, dia akan langsung disingkirkan. Ya, Porter menghela napas. Ini juga tempat di mana semua keluarga besar tidak dapat menghindar. Setelah kepala keluarga yang baru menjabat, dia pasti akan membersihkan saudara laki-laki dan perempuan. Ketika dia tua, hal seperti itu akan terjadi lagi pada anak-anaknya. Charlie menjawab ya, lalu bertanya, Porter, apakah kamu memiliki informasi lebih rinci tentang Kathleen? Porter berkata, Tuan Wade, tidak banyak informasi tentang Kathleen. Sejarah hidupnya terutama bagian menjadi dua bagian. Salah satunya adalah sejak dia berusia 6 tahun hingga tahun lalu. Sebagian besar energinya pada dasarnya dicurahkan untuk bidang akademis. Dia dianggap jenius dan master akademik. Dia baru berusia 22 tahun dan telah memperoleh gelar Ph.D. di Stanford. Proyek dengan nilai pasar lebih dari 100 juta diserahkan kepadanya untuk latihan, dan hasilnya sangat baik. Charlie tidak menyangka Kathleen lulus dari Stanford. Stanford adalah alma mater ibunya, jadi setelah dihitung, Kathleen ini dan ibunya berasal dari alma mater yang sama. Namun, ini tidak membuat Charlie merasa lebih menyukai Kathleen. Meskipun dia mengagumi kepintaran Kathleen, dia tidak menyukainya. Pada saat yang sama, Kathleen di hotel mengisi bak mandi dengan air panas untuk dirinya sendiri. Setelah membasuh tubuhnya, dia merendam tubuhnya di udara panas dan memaksa dirinya untuk rileks secara fisik dan mental. Tumpang tindih semua yang terjadi malam ini. Bab 3794. Apa yang terjadi malam ini mengejutkan dan membuat Kathleen takut, juga membuatnya merasa sedikit aneh. Dia tidak tahu siapa yang bisa menargetkan Julian dengan tepat. Terlebih lagi, serangan pihak lain begitu lugas, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Dia juga meremehkan Charlie di dalam hatinya, tapi pemikirannya akan selalu terjerat oleh apa yang dikatakan Julian sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa meskipun Charlie sangat misterius, dia seharusnya tidak begitu kuat. Dia ingat apa yang dikatakan kakeknya di telepon. Tuan Yuan berspekulasi bahwa lawan yang ditemui Julian seharusnya adalah penguasa alam gelap. Master di alam kesempurnaan hebat di alam terang tidak pernah terdengar, dan master di alam gelap yang satu tingkat lebih tinggi dari alam terang secara keseluruhan bahkan lebih langka di dunia.
Hal ini membuat Kathleen memandang Aurus Hill dengan kagum. Sambil menjentikkan air di bak mandi tanpa sadar, dia berpelukan pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa sebuah kota yang hanya bisa memiliki peringkat persahabatan di China akan ada penguasa alam gelap yang bersembunyi. Dan selain penguasa alam gelap di kota ini juga ada Tuan Wade yang bisa mengeluarkan pil peremajaan. Di kota kecil Aurus Hill benar-benar ada seekor harimau yang sedang membangun naga tersembunyi. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kathleen. Dia mengerutkan kening dan menetap dengan pelan. Fakta bahwa Charlie memiliki pil peremajaan. Melalui berbagai petunjuk yang saya peroleh, pada dasarnya saya dapat memastikannya. Pil semacam ini tidak hanya dapat menghidupkan kembali orang, tetapi juga membuat orang 2 tahun lebih muda 10 tahun. Jika benar-benar memiliki efek seperti itu, membuktikan bahwa ramuan ini sendiri memiliki energi yang sangat kuat. Tuan Larson berkata bahwa alasan praktisi seni bela diri memiliki kebugaran fisik yang jauh lebih unggul dari orang biasa adalah karena mereka telah menguasai energi yang tidak dapat menguasai orang biasa, energi sejati. Dan energi yang terkandung dalam pil peremajaan Charlie, apapun yang terjadi, tidak bisa kalah dengan energi sejati dari seorang seniman bela diri. Lagi pula, ada banyak orang seni bela diri di dunia ini, tetapi hanya Charlie yang memiliki pil peremajaan. Meskipun energi pil peremajaan dan ki sejati dari praktisi seni bela diri mungkin bukan hal yang sama, dan sulit untuk menyatukannya untuk membandingkan mana yang lebih baik, tetapi dalam hal kelangkaan, energi pil peremajaan adalah lebih langka daripada ki sejati dari praktisi seni bela diri. Jauh lebih banyak dan jauh lebih berharga. Mempekerjakan seniman bela diri bintang 6 harganya puluhan juta hingga maksimum 100 juta dolar AS setahun. Tetapi membeli pil peremajaan setidaknya menghabiskan biaya puluhan miliar dolar. Dari sini, dapat dilihat bahwa nilai energi dari pil peremajaan bahkan lebih tinggi. Karena begitu, lalu Charlie memiliki energi yang lebih berharga. Mengapa dia tidak memiliki kekuatan? Bukankah ini agak aneh? Kathleen ingat bahwa Julian membayangkan bahwa orang seni bela diri lebih kuat setiap inci dari tinggi badan mereka. Dan mereka yang berada di dekatnya yang tinggi dapat melihat sekilas apa peringkat orang dengan kompresi lebih rendah darinya. Sehingga dia dapat melihat bahwa Charlie tidak memiliki apapun di tubuhnya. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia sama sekali bukan ahli bela diri. Awalnya, Kathleen tidak meremehkan pernyataan di lagi pula ada spesialisasi dalam seni bela diri. Karena Charlie adalah ahli Feng Shui, sulit baginya untuk mencapai prestasi dalam seni bela diri. Namun, melihat ke belakang dan menganalisis masalah ini sekarang, Kathleen merasa ada bug dalam logika, yaitu celah logis. Celah ini, karena Charlie telah menguasai ramuan yang sangat kuat seperti pil peremajaan, bagaimana mungkin? Apakah mungkin dia tidak memiliki dasar terendam di tubuhnya? Ini sama anehnya dengan orang yang memiliki emas dan perak di keluarganya tetapi tidak memiliki apa-apa di rekening banknya. Bab 3795. Terus menyimpang di sepanjang alur pemikiran ini, Kathleen menjadi semakin ketakutan. Dia duduk dari bak mandi tiba-tiba, dan berseru dengan suara rendah dengan panik. Tuan Larson adalah prajurit bintang 6. Jika dia tidak dapat melihat kultivasi apapun di Charlie, maka hanya ada 2 kemungkinan. Charlie tidak memiliki basis kultivasi atau dia berada di atas seniman bela diri bintang 6. Selain itu, jika dia di atas prajurit bintang 6, maka itu mungkin bukan prajurit bintang 7, tetapi tidak dibatasi. Jika Tuan Larson benar-benar dibunuh atau dikendalikan olehnya, seperti yang dikatakan Tuan Yuan, maka kultivasinya telah mencapai alam gelap. Juga, dia memilih tempat untuk makan hari itu. Dia sengaja memilih tempat yang begitu jauh. Apakah hanya aku yang mencicipi makanan khas setempat? Kebetulan, video pengawasan di sekitar lokasi yang dia pilih bermasalah, dan tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Juga, Charlie tidak bersamaku sepanjang waktu selama makan. Dia sempat keluar untuk menjawab telepon. Jika dia adalah penguasa alam gelap, maka waktu untuk menjawab telepon sudah cukup baginya untuk melakukan sesuatu pada Tuan Larson. Memikirkan hal ini, Kathleen merasakan detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat.
Detak jantungnya begitu kuat hingga bahkan menyebabkan rasa sakit yang tajam di dadanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika tebakannya benar, itu akan membuktikan bahwa semua yang ditunjukkan Charlie di depannya hanya untuk mempermainkan dirinya. Bahkan dengan sengaja membingungkan dirinya. Kathleen langsung panik. Charlie mungkin hanya bertindak di depannya. Dia telah melihat dirinya dan motifnya yang sebenarnya. Charlie ingin menipu dirinya. Kathleen juga tahu bahwa jika Charlie benar-benar melihatnya, itu akan membuktikan bahwa misinya ke Aorus Hill kali ini gagal total. Selain itu, rencananya untuk menemukan pil peremajaan tidak hanya gagal, tetapi bahkan jika Charlie mengetahui identitas aslinya, rencana kakeknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan kemungkinan akan terpengaruh. Jika demikian, bukankah dia akan menjadi pendosa di mata kakek? Memikirkan hal ini, Kathleen menjadi cemas seperti semut di wajan panas. Apa yang paling dia takuti sekarang adalah Charlie menemukan motifnya, juga menemukan identitasnya sebagai Kathleen. Jika demikian, dirinya akan benar-benar tidak berdaya. Jika Charlie hanya mengetahui motifnya tetapi bukan identitas aslinya, maka masih ada peluang untuk masalah ini. Bagaimanapun, dia dan kakek awalnya berencana untuk mengadopsi metode asuransi ganda. Jika jalannya diblokir, setidaknya itu tidak akan memengaruhi partisipasi kakek dalam pelelangan. Selama Charlie tidak mengetahui identitas aslinya, dan dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan dengan kakeknya, dia dapat mengisolasi risikonya. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil ponselnya dan menelepon kakeknya Jordan. Begitu telepon tersambung, dia buru-buru berkata, "Kakek, saya sekarang berisiko terekspos. Jadi mulai sekarang sampai akhir lelang, saya tidak akan menghubungi kakek lagi. Kamu tidak perlu menghubungi saya. Saat kamu datang untuk ikut serta dalam lelang, bawa orang lain untuk menemani kamu. Saya tidak akan berpartisipasi kali ini." Jordan bertanya dengan ngeri. "Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi?" "Tidak," Kathleen berkata dengan jujur. "Saya khawatir saya telah terungkap di depan pemilik pil peremajaan. Sekarang saya curiga dia adalah dalang di balik hilangnya Tuan Larson. Jika ini masalahnya, saya mungkin telah menyinggung perasaannya. Kalau kamu memberitahu dia tentang hubungan antara saya dan kamu, saya khawatir hal itu akan memengaruhi partisipasi kamu dalam pelelangan." Bab 3796. Jordan berseru, "Apakah kamu yakin? Apakah orang itu memiliki kekuatan alam gelap?" Kathleen berkata, "Saya tidak memiliki bukti langsung. Tetapi setelah analisis, adalah yang paling mungkin. Saya pikir lebih baik berhati-hati. Dan bagaimanapun, itu tidak dapat memengaruhi tawaran kakek untuk pil peremajaan." Jordan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Kathleen, saya pikir kamu harus kembali secepat mungkin. Karena kamu memiliki risiko dan kemungkinan terekspos, tidak ada gunanya tinggal di Aorus Hill. Ini akan hanya meningkatkan risiko." Jordan berkata lagi, "Kamu kembali dulu. Ketika pelelangan selesai, saya akan meminta Tuan Yuan untuk menemani saya di sana. Kemudian kita akan pergi ke Aorus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara terbuka dan jujur. Dan orang lain yang ikut serta dalam pelelangan juga boleh membawa beberapa master seni bela diri sebagai pendamping. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat melakukan apapun pada pendamping ini, bukan?" Kathleen berkata, "Jika memang dia yang berada di belakang layar, dia pasti tidak akan menyerang mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan. Itu sama saja dengan merusak mereknya sendiri. Mengapa kamu tidak meminta Tuan Yuan untuk menemani saat kamu dating?" Jordan bertanya, "Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan kembali?" Kathleen berpikir sejenak, dan berkata, "Aku tetap tidak akan kembali." Jordan buru-buru bertanya, "Kathleen, apa yang masih kamu lakukan di sana sekarang?" "Sangat berbahaya," Kathleen menjelaskan. "Kakek, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang orang ini, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dia pasti tidak akan muncul dalam pelelangan ini secara langsung. Kemungkinan besar pil peremajaan akan menjual kejutan di pelelangan. Harga setinggi langit di dunia. Tetapi seluruh dunia masih belum tahu siapa dia. Dan saya berhasil menemukannya. Kalau saya ditakuti olehnya seperti ini,
Bukankah itu akan buang-buang kesempatan bagus? Jordan membujuk. Kathleen, pihak lain mungkin telah melihatmu sekarang. Peluang bagus apa yang kamu miliki jika kamu tinggal di sana? Kathleen berkata dengan serius. Kakek, dia tidak melakukan apapun padaku. Membuktikan bahwa dia tidak membenciku. Mungkin dia hanya ingin membuatku mundur melalui masalah ini. Jadi kurasa aku tidak akan berada dalam bahaya apapun. Berbicara tentang ini, Kathleen berhenti sejenak dan melanjutkan. Saya pikir dia paling tidak puas dengan saya, atau sedikit kesal. Selama saya dapat menggunakan metode saya di lain waktu untuk membuatnya mengurangi ketidakpuasannya dengan saya, maka garis saya masih memiliki peluang. Segera setelah itu, Kathleen berkata dengan tulus, Kakek, tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku yang mengoperasikannya sendiri. Kathleen bukanlah pahlawan. Setelah dengan hati-hati menganalisis banyak elemen, dia sampai pada kesimpulan bahwa Charlie tidak mungkin melakukan apapun pada dirinya. Dia berpikir dalam hati, jika Charlie benar-benar memiliki kekuatan untuk mencapai alam gelap dan benar-benar menginginkan hidupku, dia tidak perlu membuat masalah seperti itu sama sekali. Dia dapat menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya dengan menyerang saya secara langsung. Tapi karena dia tidak melakukan ini, dan dia memilih untuk bermain trik dan berakting denganku, dan bahkan membawaku ke pinggiran kota untuk makan malam tanpa mengambil masalah. Dan bahkan setelah dia memecahkan masalah Tuan Larson, dia tidak menentang saya. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun pada saya. Mungkin, dia hanya ingin membuatku pergi sendiri. Memikirkan hal ini, Kathleen tanpa sadar merasakan keinginan kuat untuk menang. Semakin Charlie ingin dia pergi, semakin dia tidak ingin pergi. Terlebih lagi, saat ini adalah kesempatan terakhir untuk mengekspresikan diri di depan kakek. Jika kali ini dia tidak memahaminya, maka keluarganya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik di masa depan. Jadi, dia menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Orang-orang mengatakan bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya. Kali ini saya harus mengambil kesempatan. Bab 3797. Ketika Kathleen membungkus sosok anggunnya dengan jubah mandi dan keluar dari kamar mandi, dia segera memanggil asistennya Sherry, dan berkata, Sherry, datanglah ke kamarku. Sherry segera menjawab dengan hormat, Nona, tunggu sebentar, saya akan segera datang. Setelah beberapa saat, Kathleen mendengar suara bel pintu dari pintu. Jadi dia bangkit dan membuka pintu. Begitu Sherry masuk, dia bertanya dengan hormat, Nona, apa yang Anda ingin saya lakukan? Kathleen sudah memiliki ketegangan dan kekhawatiran di wajahnya. Dia meminta Sherry duduk di sofa, dan bertanya tanpa tergesa-gesa, Sherry, bagaimana kabarmu dengan Claire hari ini? Sherry menjelaskan, kontrak telah ditandatangani. Nyonya Wilson bersikeras untuk tidak membebankan biaya desain. Dia ingin mengubah biaya desain 5 juta menjadi biaya dekorasi, dan mengatakan bahwa jika tidak, maka dia tidak akan menerima perintah. Saya tidak bisa meyakinkan dia, jadi saya setuju. Kathleen tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan heran, mengapa dia menolak biaya desain. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Sejauh yang saya tahu, dia seharusnya punya uang. Sherry menjelaskan, Nyonya Wilson merasa dia masih jauh dari mencapai level desainer senior. Dia berpikir bahwa Anda dapat memilihnya untuk melakukan proyek ini. Dia sangat berterima kasih dan berharap dapat menyelesaikan proyek ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan kompetisi desain interior dalam negeri. Setelah jeda, Sherry berkata lagi, terus terang, dia ingin mengubah villa Anda menjadi villa klasik dari desain dekorasi interior pribadinya. Jadi dia menolak biaya desain 5 juta. Kathleen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya Claire ini sangat ambisius. Dia pasti ingin membuat popularitas di bidang desain interior. Ya, Sherry juga setuju. Setelah saya menghubungi Nyonya Wilson, perasaan terbesar adalah bahwa wanita ini sangat berpikiran sederhana. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikannya, dan dia benar-benar ingin mengatur bisnisnya lebih baik. Kathleen sedikit mengangguk, dan berkata, bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke perusahaannya besok pagi dan sampaikan pesan saya ingin bertemu dengannya.
dan berharap bisa mengobrol langsung dengannya tentang persyaratan desain saya untuk rumah ini. Sherry berkata, "Nona, jika Anda ingin bertemu dengannya besok, bukankah lebih cepat bagi saya untuk membuat janji dengannya dan memintanya datang ke sini untuk menemui Anda secara langsung besok pagi?" "Tidak," Kathleen dengan tegas menolak. "Jika kamu memberitahunya sekarang, Charlie akan mengetahuinya. Aku tidak ingin Charlie tahu tentang ini. Setidaknya sebelum Claire datang, aku tidak ingin Charlie tahu. Kamu langsung pergi ke perusahaan Claire besok. Pertama-tama, bicarakan dengannya tentang masa konstruksi. Lalu saya akan menelepon kamu, memintanya untuk bertemu. Dalam hal ini, kemungkinan besar dia tidak akan memberi tahu Charlie. Dan kamu juga bisa tetap di sisinya untuk melihat apakah dia menghubungi Charlie." Sherry tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat berkata, "Baiklah Nona. Kalau begitu saya akan langsung pergi ke perusahaannya besok." "Ya," Kathleen mengangguk dan berkata, "Sherry, aku punya satu hal lagi yang mengharuskanmu bekerja keras di malam hari dan bekerja lembur untuk menyelesaikannya." Sherry buru-buru berkata, "Nona, jika Anda memiliki hal lain, beritahu saya." Kathleen berkata, "Setelah kamu kembali ke kamar, segera minta orang-orang di Amerika Serikat untuk mencari desainer interior terbaik di dunia. Saya ingin daftar 20 desainer teratas yang diakui di seluruh dunia. Terutama perhatikan daftar desainer wanita di dalamnya." Sherry sedikit terkejut, dan segera memahami motif Kathleen. Dengan cepat bertanya, "Nona, apakah Anda ingin bertemu Nyonya Wilson besok dan menyiapkan beberapa topik umum yang lebih cocok dengannya?" "Lebih dari itu," Kathleen berkata dengan serius, "setelah kamu mendapatkan daftar 20 desainer teratas, minta tim hubungan masyarakat di Amerika Serikat mengonfirmasi biaya penampilan dari 20 orang ini untuk saya. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang Claire kagumi di antara 20 orang teratas itu, kamu harus memastikan bahwa saya dapat mengundang orang ini ke Aurus Hill. Dan kamu juga harus memastikan bahwa setelah orang ini datang, dia akan bekerja sama dengan saya dalam apapun yang saya katakan." Sherry berkata tanpa ragu, "Nona, jangan khawatir. Saya akan bekerja lembur malam ini dan berhasil." Kathleen mengangguk, dan menginstruksikan, "Persiapkan daftar dan materi terlebih dahulu dan kirimkan kepada saya. Saya perlu membiasakan diri dengan mereka terlebih dahulu." Bab 3798. Sherry berkata dengan hormat, "Bagus. Saya akan menyiapkannya untuk Anda sesegera mungkin. Apakah Anda punya pesanan lain?" Kathleen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada lagi. Pergi dan kerjakan." Meskipun Kathleen bukanlah sosok inti dalam keluarga Fox, namun karena perlindungan dari lelaki tua itu, otoritasnya dalam keluarga Fox tidaklah kecil. Dia memiliki hak untuk menyebarkan berbagai saluran informasi keluarga Fox. Jika dia menginginkan informasi apapun, saluran informasi keluarga Fox pasti akan melayaninya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Sherry dengan cepat mengirim Kathleen daftar 20 desainer interior terbaik dunia, serta informasi terperinci mereka. Kathleen menggunakan komputer tablet untuk membaca setiap kata selama beberapa jam. Baru pada pukul 4.30 pagi dia akhirnya selesai membacanya. Menyetel jam alarm untuk pukul 8, dan tertidur dengan nyenyak. Pukul 8 pagi. Setelah Kathleen bangun, dia langsung mengkonfirmasi dengan Sherry. Perusahaan Claire mulai kerja pada pukul 8 pagi, jadi Sherry siap berangkat. Kathleen makan sarapan yang diantarkan ke kamar, lalu mulai mencuci dan merias wajah halus untuk dirinya. Dia berganti kemeja krem lengan 3/4 penuh gaya aristokrat, serasi dengan warna yang sama, rok midi bungkus pinggul. Pakaian ini tidak dibesar-besarkan. Tetapi karena sosok dan temperamen Kathleen sangat bagus, itu memberi efek visual yang mulia dan cakap. Saat ini, Claire baru saja tiba di perusahaannya dan duduk di kantornya. Begitu sampai di kantor, dia langsung menyalakan komputer dan melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan tadi malam. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggambar struktur rumah Kathleen dan parameter spesifik dalam perangkat lunak gambar. Dia juga perlu memastikan bagian mana yang dapat dibongkar dan dimodifikasi dalam desain arsitektur, dan bagian mana yang tidak dapat dirusak. Hanya setelah ini selesai,
dia dapat mulai membuat sketsa versi pertama dari desain tersebut. Tentunya sebelum membuat sketsa, dia masih memiliki satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu berhubungan baik dengan persyaratan desain dari klien. Dalam pandangan Claire, kualitas profesional terbesar seorang desainer bukanlah merancang ruang yang megah atau aneh, tetapi menghormati kebutuhan klien. Ini seperti sesuatu yang menjadi viral di internet beberapa waktu lalu. Seorang lelaki tua yang tinggal di pedesaan menghabiskan jutaan dolar untuk meminta seorang desainer merancang dan membangun sebuah bangunan kecil bergaya barat 2 lantai. Rumah di pedesaan dibuat menjadi gaya pedesaan yang lebih murni. Bahkan jika perancang ingin menggunakan proyek untuk menonjolkan kekuatannya, itu harus didasarkan pada penghormatan mutlak terhadap kebutuhan klien. Jika tidak, itu akan seperti menggunakan rumah orang lain dan uang orang lain untuk melengkapi preferensi dan keinginannya sendiri. Ide ini pasti akan dibenci dalam industri ini. Oleh karena itu, Claire merasa bahwa sebelum membuat draft desain, dia harus bertemu dengan Nona Zhan untuk memahami kebutuhan desainnya. Pada saat ini, seorang desainer wanita muda dari perusahaannya mengetuk pintu kantornya dan berkata, "Saudari Claire, Nona Connor dari proyek Villa Suyun ada di sini dan ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." Claire buru-buru berkata, "Silakan dia masuk." Bab 3799. Segera, seri, dipimpin oleh desainer wanita, datang ke kantor Claire. Claire juga bangkit dan keluar dari belakang meja untuk menyambutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Connor, mengapa kamu datang ke sini sepagi ini?" Seri tersenyum dan berkata, "Nyonya Wilson, saya di sini untuk mengkonfirmasi periode konstruksi kami dengan Anda. Nona, kami ingin tahu berapa lama kami bisa pindah setelah renovasi." Claire berkata dengan agak malu, "Nona Connor, kami masih dalam tahap komunikasi untuk proyek ini. Saya belum tahu berapa kali kami perlu berkomunikasi sebelum kami dapat menemukan titik keseimbangan Nona Zhan puas. Jadi saya bisa belum memberi Anda titik waktu yang tepat." Saat dia mengatakan itu, Claire berkata lagi, "Namun, saya pikir masalah ini dibagi menjadi 2 langkah. Langkah pertama adalah kita harus menghapus dekorasi aslinya terlebih dahulu. Ini akan lebih cepat. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi rumah. Saya kira dalam kasus tercepat, semua perlengkapan lunak dan keras internal dapat dilepas dalam waktu seminggu. Jika desain kami dapat diselesaikan sesegera mungkin, waktu konstruksi selanjutnya akan lebih mudah dikendalikan." Seri mengikuti kata-katanya dan bertanya, "Nyonya Wilson, jika desainnya selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari hari desain selesai hingga akhir konstruksi?" Claire berkata dengan agak malu, "Sejujurnya, Nona Connor, saya tidak dapat menjamin ini kepada Anda sekarang. Karena kami masih belum tahu betapa sulitnya desain dan konstruksi akhir. Jika konstruksinya sangat sulit, maka masa konstruksi pasti akan lebih lama. Selain itu, saya tidak yakin persyaratan seperti apa yang dimiliki Nona Zhan untuk bahan konstruksi villa ini. Saya telah melakukan desain interior untuk beberapa klien sebelumnya, dan beberapa klien biasanya menentukan bahan tertentu dari negara tertentu. Misalnya, jika menyukai marmer alam yang diimpor dari Italia, maka perlu memesan batu jenis ini setidaknya setengah tahun sebelumnya. Agar tidak menunda dekorasi, jika Anda memilih furnitur impor untuk dekorasi yang lembut, hal yang sama juga berlaku. Oleh karena itu, ada terlalu banyak faktor yang dapat memengaruhi waktu pembangunan. Sangat tidak mungkin untuk segera memberi Anda waktu yang lebih akurat. Beberapa orang dapat menyelesaikan pemasangan villa sebesar itu dalam waktu 1 tahun. Sementara yang lain membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Dan rentang naik turunnya juga sangat besar. Ketika Seri mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Tampaknya dekorasi itu benar-benar hal yang sangat merepotkan. Saya pikir Anda harus segera bertemu dengan Nona kami. Karena saya tidak tahu persis apa yang Nona kami inginkan. Anda harus berbicara langsung dengannya." Ya, Claire juga mengangguk setuju dan berkata, "Aku baru saja memikirkan hal ini. Akan lebih baik jika aku bisa bertemu Nonamu sesegera mungkin untuk memahami kebutuhannya secara langsung. Aku siap untuk pergi membawa versi pertama sketsa desain.
Seri menghela napas lega. Dia masih memikirkan bagaimana dia bisa berbicara dengan Claire dengan tenang dan alami tentang memintanya untuk bertemu dengan wanita muda itu. Tanpa diduga, setelah beberapa patah kata, Claire mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan ini. Dengan cara ini, dia bisa meminjam lereng untuk turun dari keledai. Jadi, dia berkata, "Kalau begitu, Nyonya Wilson, tolong tunggu sebentar. Saya akan menelepon nona kami sekarang untuk melihat jadwalnya." Claire berkata, "Tidak masalah." Seri segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kathleen. Kathleen sedang menunggu kabar di kamar. Dan ketika panggilan itu datang, dia dengan cepat terhubung. Dan bertanya dengan tenang, "Seri, ada apa?" Seri buru-buru berkata, "Nona, saya sedang di perusahaan Nyonya Wilson. Dia berkata ingin bertemu dengan Anda sesegera mungkin untuk membicarakan kebutuhan desain Anda. Agar dia dapat memberi Anda sketsa desain. Jam berapa lebih nyaman bagimu?" Kathleen berkata dengan santai, "Saya kebetulan tidak punya beberapa pengaturan pagi ini. Bagaimana kalau Nyonya Wilson datang ke sini sekarang?" Seri berkata, "Oke, tunggu sebentar. Saya akan bertanya pada Nyonya Wilson." Bab 3800. Seri menatap Claire dan bertanya, "Nyonya Wilson, nona kami berkata dia punya waktu sekarang. Dia tinggal di Hotel Shangri-La, yang tidak terlalu jauh. Jika tidak ada yang harus Anda lakukan, kita bisa pergi ke hotel sekarang." Claire berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah. Ayo langsung pergi." "Oke," Seri berkata sambil tersenyum. "Kebetulan saya datang dengan mobil. Nyonya Wilson bisa ikut mobil saya." "Oke." Claire langsung setuju. Lalu segera mengambil buku catatan dari meja, memasukkan tabletnya ke dalam tas, dan meninggalkan perusahaan bersama Seri. Karena Claire sudah meminta pendapat Charlie, jadi setelah dia menerima perintah ini, dia tidak perlu melaporkan semuanya kepada Charlie. Terutama pertemuan dengan klien adalah hal yang lumrah di bidang dekorasi, dan terkadang sangat masuk akal harus berurusan dengan klien di malam hari. Claire tidak terlalu memikirkannya. Seri mengantar Claire ke Shangri-La, mencari berbagai topik untuk mengobrol dengan Claire di sepanjang jalan. Seri juga terus memerhatikannya. Apakah dia menggunakan ponselnya untuk menghubungi orang lain atau mengirim pesan teks? Namun, Claire sendiri bukanlah orang yang memegang ponselnya setiap saat. Ditambah Seri yang mengobrol di sepanjang jalan, sehingga ponselnya dimasukkan ke dalam tas dan tidak pernah dikeluarkan dari awal hingga akhir. Ini membuat Seri merasa nyaman. Setelah tiba di Shangri-La, Seri membawa Claire ke Presidential Suite tempat Kathleen menginap. Ini adalah pertama kalinya Claire melihat Kathleen. Baru pertama kali mereka bertemu, Claire dikejutkan oleh aura kuat alami dari Kathleen. Penampilan Kathleen secara alami sempurna. Yang membuat Claire semakin takjub adalah dia memiliki rasa kebangsawanan yang ada di mana-mana di tubuhnya. Perasaan seperti ini terdengar seperti omong kosong. Tetapi ketika benar-benar bertemu dengan orang seperti ini secara langsung, sebuah ide tanpa sadar muncul di hatinya, yaitu latar belakang orang ini pasti sangat menonjol. Demikian pula, Kathleen juga merasa ada perbedaan besar antara Claire dan teman sesama jenis yang biasa dia hubungi. Lingkaran pergaulan sehari-hari Kathleen sebagian besar adalah wanita papan atas. Semua orang memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang sama. Jadi ketika mereka bergaul, mereka sudah memiliki suasana dan perasaan yang unik untuk kalangan atas. Dan saat mereka terlempar ke lautan puluhan ribuan orang, mereka masih bisa menilai dengan akurat rasa dari jenis yang sama. Tapi dari tubuh Claire, dia tidak bisa melihat jenis aura yang seharusnya dimiliki oleh para elit teratas. Selain itu, Kathleen menemukan bahwa Claire tampak gugup di depannya. Saat ini, Claire memang sedikit gugup. Sejak dia tahu bahwa Kathleen telah menyiapkan 50 juta yuan untuk dekorasi villa, dia selalu merasa bahwa dengan kemampuan dan popularitasnya, dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas proyek dekorasi sebesar itu. Meskipun dia mengambil alih proyek pada akhirnya, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa Kathleen jauh di atas. Melihat dermawan sekarang, tentu saja akan ada ketegangan yang tak terkendali di hatinya. Kathleen melihat ekspresi mikro yang tidak disengaja di matanya. Tetapi dia mengulurkan tangannya dengan sangat murah hati.
dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Wilson, halo, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.